Sunat itu identik dengan dibius dengan cara disuntik. Ya. Anak kalau dilihatkan tek 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 itu jarumnya tajam kayak gitu, dia udah kena mentalnya, Ya, sudah ngedon. Padahal anak pasti kan juga merasakan nyaman gitu. Cuma karena dia udah ketakutan dahulu, anak pasti ketakutan yang berlebihan dan akhirnya malah gagal sunat, dalam arti harus dipegangin dan sebagainya, anaknya menjadi trauma. Kalau bahasa sekarang kena mental. Kena mentalnya. Harusnya kan menyalah bangku gitu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah kita sudah. Assalamualaikum pemirsa, ngomong-ngomong soal sunat atau khitan, bahwa sunat itu merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang menjelang balik atau dewasa. Nah, tahu nggak teman-teman, ternyata ini merupakan peluang, dan peluang ini bisa dikorporasi seperti yang dilakukan oleh PT Sunat Modern Indonesia yang memiliki banyak mitra. Oke, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan wawancarai salah satu mitra PT SMI yang ada di Klaten. Jangan kemana-mana. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Kali ini tidak seperti biasa, kita akan coba review tentang usaha yang unik. Ya, tidak seperti biasa seperti para pedagang yang kita review. Kali ini kita coba datangkan narasumber, yaitu pesunat. Nah, pesunat. Nah, kita udah bersama Bapak Huda, dari Pondok Khitan Klaten ya. Iya, betul sekali Pak. Iya, kita akan tanya-tanya ke beliau mengenai usaha klinik sunat Pondok Sunat Pondok Khitan Klaten. Nah, sampai belepotan ini. Yang sering disingkat Pokitan, Pak. Pokitan. Nah, ini kita lihat di Google reviewnya luar biasa, maka dari itu kita coba pengen nyari tahu lebih detail. Sudah bersama saya Pak Uta. Nama lengkapnya siapa Pak Uta? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Pak Edi. Perkenalkan saya Pak Nur Huda, perwakilan dari PT SMI, PT Sunat Modern Indonesia, yang aslinya pusatnya Sunat Modern Indonesia itu ada di Kota Madiun. Di Kota Madiun. Dan alhamdulillah kami diamanai oleh beliaunya Pak Andri Suwarno Eskepnas selaku komisaris utama dan direktur utamanya dari PT Sunat Modern Indonesia. Itu ditugaskan di daerah Klaten yang kita home base-nya dari ini nanti di Pondok Khitan Klaten, Pak. Ya, letaknya itu tepatnya di Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Jadi kalau dari Bangjo Rumah Sakit Islam Klaten itu ke utara sekitar 2 kilo. Nah, ini bagi teman-teman yang punya anak mau dikitankan, ini menjadi salah satu solusi Pondok Khitan Klaten ini. Nah, sebelumnya kenapa ini menjadi solusi? Boleh Pak Huda menceritakan tentang Pondok Khitan Klaten ini, metodenya kayak gimana? Ya, dibandingkan dengan metode sunat yang zaman dulu itu seperti apa? Biar pemirsa juga tahu, oh ini ternyata sunat itu bukan satu hal yang menakutkan bagi anak. Betul sekali. Nah, monggo. Baik, Pak Edi, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa silaturahmi di sini ya Pak ya. Dan alhamdulillah, jadi tahun 2016 itu Pak, ceritanya putra saya di usia 18 bulan itu sering mondok, sering demam, sering panas gitu. Walaupun saya praktisi sunat dari tahun 2010, hanya saja kalau untuk menangani putra sendiri yang masih usianya belum ada 2 tahun ya, sekitar 1,5 tahunan itu saya kok enggak tega gitu, banyak enggak teganya. Kemudian saya periksakan ke dokter, dari dokter ternyata anjurannya suruh sunat. Ternyata kok sering pipisnya melentung, terus sering demam, kemudian anaknya enggak nyaman, rewel terus setiap malam, kok gelisah dan sebagainya. Setiap mau pipis anaknya nangis dan sebagainya seperti itu Pak. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit, ternyata harus mondok. Yang didiagnosis terjadi infeksi saluran kemih, karena banyak kotoran yang mengumpul di situ yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Saya terus bertanya sama dokternya, dokter mohon maaf, ini putra saya itu udah sampai 3 kali nih mondok di rumah sakit, ini gimana solusinya biar tertangani dan tidak sering demam lagi. Coba Mas dilihat dulu penisnya anaknya gimana. Dan kotarullah ternyata memang ada
penyempitan, penyumbatan. Nah, di situ terus akhirnya mau ndak mau kita memang solusinya adalah cuma sunat, akhirnya direncanakan sunat di rumah sakit. Awalnya kita pulang dulu Pak, pulang terus kita masih ragu masak bayi disunat. Masak bayi disunat itu kayak sesuatu hal yang masih tabu bagi kami praktisi sunat waktu itu. Jadi di situ terus kita konsultasi dengan keluarga, bapak saya tidak mengizinkan, ibu saya juga cuma, mertua juga tidak mengizinkan, tapi karena kita sudah dapat ilmunya, saya rembukan sama istri, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Saya pikir tuh langsung masuk IGD bisa disunat Pak. Ternyata dokter IGD-nya pun, wah jangan Mas, ini masih ada demam dan sebagainya, dipondokkan dulu, nanti dibebaskan demamnya, barulah konsul bedah anak, bedah anestesi juga kayak gitu. Dan ngapunten memang dibius total Pak, saat dilakukan sunat itu dibius total, tapi ketika sudah biusnya sudah dicopot itu Pak, baru digredek dari tempat bednya itu keluar ke pintu depan itu udah anaknya itu udah nggak nyaman. Bapak burung suka sakit ternyata memang saya merasakan dan itu pun karena dulu pakai metode yang masih zaman dulu yang pakai sirkum dan konvensional itu memang ngapunten hasilnya memang kurang maksimal, kurang estetik. Dan satu cerita aja Pak, putra saya itu di tahun kemarin itu sempat agak minder atau gimana intinya suruh meriksa. Bapak minta tolong, kenapa burung sifat diperiksa? Lah kenapa toh? Kok serius banget pembicaraannya serius banget gitu. Wah, terus saya periksa, kenapa ini udah bagus, nggak ganteng, nggak demam, nggak sakit toh. Bapak pengen itu loh, Zufar pengen disunat kayak dedek bayi itu. Bapak itu sering banget nyunat dedek bayi dan hasilnya bagus, ganteng, nggak ada bekas jahitan dan sebagainya kayak gitu. Saya periksa, saya yem juga anak saya, ya sudah enggak apa-apa, ini udah ganteng, yang penting nggak sakit, yang penting bisa masih lancar. Dalam batin saya Pak terus terang agak gerantus. Kenapa nggak dari dulu aja saya punya pengalaman seperti ini. Nah awal mulanya seperti itu Pak, dan alhamdulillah ketika kita sudah explore di tahun 2020 ya, waktu itu kan masih corona kita itu masih sering banget melaksanakan go sunat, jadi diundang ke sana, diundang ke sini, terus kita juga ada kerjasama dengan banyak bidan, ada beberapa dokter, kemudian juga beberapa klinik yang ada di daerah Prambanan, di daerah Solo, di daerah Boyolali, di daerah Karanganyar gitu. Jadi kita kerjasama Pak. Jadi di sana itu sering banget kalau misalnya pengen lahiran di tempat bidan itu dari awal USG-nya kelihatan, oh bayinya laki-laki, gitu. Kemudian kita edukasi. Dari bidannya ya alhamdulillah kalau laki-laki, memang karena memang untuk mencegah suatu penyakit yang saya sebutkan tadi, itu memang harus disunat. Ya akhirnya direncanakan juga biasanya satu paket Pak, ada yang satu paket lahiran terus minta disunat juga di situ. Dan alhamdulillah menebar manfaat dengan cara sunat dan pena apple karena nggak pakai disuntik, nggak pakai dijahit, nggak pakai diperban, nggak usah kontrol ribet-ribet jauh-jauh sana sini, dan juga nggak ada pantangan apapun. Dan kalau pada bayi Pak, itu obatnya satu Pak, enak banget, dibawa sama bundanya. ASI, cukup ASI. Nah ini bisa dijelaskan nggak, pena apple itu maksudnya gimana ini? Menurut pengalaman kan ini udah banyak kan yang pasien ya, dikatakan pasien juga anak yang sunat, pasien sunat itu udah banyak. Nah ini pena apple itu seperti apa gitu? Jadi gini Pak, kalau zaman dulu ya Pak, sunat itu identik dengan dibius dengan cara disuntik. Anak kalau dilihatkan tek itu jarumnya tajam kayak gitu, dia udah kena mentalnya, sudah ngedon. Padahal anak pasti kan juga merasakan nyaman cuma karena dia udah ketakutan dahulu, anak pasti ketakutan yang berlebihan dan akhirnya malah gagal sunat, dalam arti harus dipegangi dan sebagainya, anaknya menjadi trauma. Kalau bahasa sekarang kena mental mentalnya. Harusnya kan menyala bangku gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah kita dapat alat Medijet, alhamdulillah kita antri 2 tahun juga. Ini asli produk dari USA, PT Mada Pak. Ini alhamdulillah Pak, seharga motor yang ngehits Pak, handmade KCE gitu Pak, ada di genggaman saya. Cuma sekecil ini ya, sekecil ini Pak, tapi membuat nyaman dan pena apple Pak. Karena nggak ada tajam-tajamnya, mohon maaf Pak. Nah, nggak ada tajamnya. Jadi sistemnya cuma nyemprot kayak gini saja. Nah, diperhatikan. Anaknya nyaman.
Beda kalau misalnya disuntik coblos sana coblos sini udah ketakutan dahulu. Dan kita pakai metode yang supering Pak. Supering itu sangat luar biasa ya. Dari pengalaman kami dengan sunat-sunat yang zaman dahulu, saya tidak membandingkan dengan yang zaman dulu tidak bagus, tidak. Karena kami pun juga melayani sunat konvensional, laser, kemudian metode lem modern dengan hybrid kayak gitu. Tapi memang best seller kami itu di supering Pak. Supering. Iya. Alatnya kecil. Mungil kayak cincin dari atom itu, dan ini juga sudah ada izin edarnya dari Kemenkes RI. Nah, jadi ini memang usaha dari kami sebagai praktisi sunat modern. Kita juga sudah ada perlindungannya dari APPMI, Asosiasi Praktisi Pesunat Modern Indonesia, yang sudah bekerja sama dengan PT SMI. Dan alhamdulillah dari sunat nyaman ini Pak, banyak ribuan yang terselamatkan dari rasa takut, trauma. Bahkan yang bayi-bayi itu seperti infeksi saluran kemih, ada juga balantitis seperti itu. Bahkan ada yang diagnosis yang memang harusnya dikerjakan oleh dokter spesialis. Kalau misalnya dari dokternya kok mengizinkan, oh ternyata ini bagus, ini masih bisa dengan supering itu mantap gitu. Ada beberapa dokter urologi juga Pak yang di Jawa Timur itu juga kerjasama, oh ternyata bagus, dan merekomendasikan alat supering ini. Supering, ya. Anaknya nyaman ya Pak ya. Ya, betul Pak. Karena habis itu langsung bebas aktivitas Pak. Kalau zaman dulu kan nggak boleh kena Nggak air, boleh ya, nggak boleh kena nggak air. boleh makan dengan daging-dagingan, telur, ayam, padahal enak Pak itu. Enak betul itu. Sekarang malah dianjurkan Pak. Habis sunat supering boleh langsung mandi, berendam, berenang kayak gitu. Bahkan pelanggan kami yang dari Kalimantan Pak, Kalimantan Tengah itu Kalimantan sampai ke Klaten Pak. Itu mengirimkan Pak, mengirimkan videonya habis disunat kan mampir ke pantai Gunung Kidul. Wah anaknya penakpol, mohon maaf ya Pak, padahal kalau luka ada air garam pasti kan kesakitan. Nyatanya banyak yang penak. Dan yang paling jauh itu selain dari Kalimantan ada dari Sumatera, Aceh, Medan, sama satu lagi Pak yang paling jauh dari negara jiran sampai Malaysia. Sampai Malaysia. Itu yang cerita itu putra saya. Pak itu kok tadi kok ada teman Upin Ipin ya. Karena bahasanya kan agak beda ya Pak ya, agak Melayu melandai-landai gitu kan. Tak apa-apa nak, tak apa-apa. Di sini sunatnya pena epol kayak gitu. Pak Demu pun sunat, ayahmu pun sunat. Alhamdulillah banyak yang merasakan nyaman Pak. Dan ini berkah ilahi, dan insya Allah ada sebagian juga Pak yang kami aturkan yang tadi. Insya Allah ada sebagian juga yang dari kerjasama Pendak dan Klaten. Nanti setiap ada kegiatan sosial anak yatim itu kita gratiskan juga. Oh gitu. Iya. Jadi ada sedikit penghasilan marketing langit ya berarti ya. Insya Allah ini juga berkat doa dari semua pelanggan juga. Alhamdulillah. Jadi bermanfaat, menebar manfaat dengan cara sunat. Udah kita ngadain sunat penak Jadi gitu pemirsa. Jadi walaupun ini ada di Klaten, boleh bagi teman-teman yang mau menyunatkan anaknya itu boleh. Misalkan sambil berwisata di Jogja atau di Klaten juga banyak wisata umbul. Silahkan mampir ke sini untuk menyunatkan anaknya. Prosesnya nggak lama, cuma ya mungkin 10 jam ya. 10 sampai setengah jam tergantung nanti ada penyulitnya Pak. Iya. 10 menit itu kemarin yang di hotel Zolia itu juga cuma 10 menit. 10 menit. Dan alhamdulillah ada beberapa tiga anak itu langsung dalam setengah jam udah selesai, cepet banget. Sangat luar biasa metode sunat modern supering ini. Oke, kita aja pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya. Amin. Bisa menginspirasi teman-teman semua, dan saya doakan teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Pak Nurhuda. Sampai jumpa nanti, mungkin Allah mempertemukan kita lagi. Amin. Atau kita bisa bersilaturahmi lewat virtual. Siap. Dan mudah-mudahan ini memberikan efek positif. Bagi siapapun lah di dalam dunia persunatan Indonesia itu. Oke teman-teman, saya akhiri obrolan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Terima kasih ya Pak ya.